Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Egel Kusuma dengan NIM 09013188232854 dengan prodi Sistem Informasi kelas 3C. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sempro saya yaitu tentang analisis rantai pasok pada komoditas cabai merah Capsicum Anum L di Kabupaten Deli Serdang. Ini ini adalah daftar isinya yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan kerangka berpikir, metode penelitian, kesimpulan, dan penutup. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu cabai merah Capsium Anum L merupakan salah satu komoditas hortikultural yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya di sektor pertanian. Di Indonesia sendiri, cabai merah memiliki harga yang fluktuatif akibat beberapa faktor, termasuk musim, tanam, cuaca, dan efisiensi rantai pasok. Masalah utama dari fluktuasi harga cabai merah ini adalah sistem rantai pasok yang belum optimal. Selain itu, keterbatasan infrastruktur penyimpanan dan transportasi menyebabkan kerusakan dan kehilangan hasil panen. Keterbatasan akses informasi mengenai harga pasar, permintaan, dan teknologi budidaya juga menjadi kendala besar bagi para petani. Itu yang kedua adalah rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana struktur pasok komoditas cabai merah di Kabupaten Deli Serdang? Apa saja faktor yang mempengaruhi efisiensi rantai pasok cabai merah di Kabupaten Deli Serdang? Bagaimana pengaruh rantai pasok terhadap harga dan pendapatan petani cabai merah di Kabupaten Deli Serdang? Ada lagi tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan pertama itu adalah menganalisis struktur rantai pasok cabai merah di Kabupaten Deli Serdang. Tujuan kedua yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mengaruhi efisiensi rantai pasok cabai merah. Tujuan ketiga yaitu mengevaluasi dampak rantai pasok terhadap harga di pasar dan pendapatan petani cabai merah. Yang selanjutnya ada tinjauan pustaka, yaitu rantai pasok atau supply chain adalah jaringan yang terdiri dari berbagai organisasi yang berkolaborasi untuk memperoleh bahan mentah, mengolahnya, dan menjadi produk akhir dan mengirimkannya kepada konsumen. Cabai merah Capsicum Anum L adalah komoditas hortikultura yang memainkan peran penting dalam ekonomi pertanian Indonesia. Menurut data dari Kementerian Pertanian 2020, cabai merah menyumbang lebih dari 30% dari total produksi cabai di Indonesia. Yang kedua ada beberapa tantangan dalam rantai pasok hortikultura, yaitu satu, kerentanan terhadap kerusakan, dua, fluktuasi harga yang ekstrim, tiga, infrastruktur logistik yang kurang memadai. Selain itu, banyak yang berperan dalam rantai pasok cabai merah ini, yaitu petani, pedagang, pengumpul atau tengkulak, distributor, dan pengecer. Yang selanjutnya kerangka berpikir, yang pertama identifikasi masalah, lalu setelah identifikasi masalah, masuk ke analisis rantai pasok. Di sini ada dua kategori yaitu petani, pedagang, distributor, pengecer, lalu produksi, pengumpulan, distributor, pengecer, hingga konsumen akhir. Yang ketiga dampaknya harga dan pendapatan petani, dan yang keempat solusi yang diusulkan. Yang selanjutnya adalah metopen atau metode penelitiannya, yaitu yang pertama jenis penelitian dan sumber data. Jenis penelitian kita menggunakan metode mixed method, kualitatif dan kuantitatif, secara dan data primer dan sekunder. Populasi dan sampel kita menggunakan populasinya yaitu petani, pedagang, pengumpul, distributor, dan pengecer. Tekniknya menggunakan teknik sampling random sampling, started random sampling. Yang ketiga ada analisis data, yaitu satu menggunakan alat bantu SPSS atau E-Views. Yang kedua metode analisis data statistik dari uji asumsi klasik, regresi dan regresi linier berganda.
Yang selanjutnya ada kesimpulan, yaitu setiap tahapan dalam rantai pasok memiliki peran penting dalam menjaga aliran produk dari hulu ke hilir. Namun masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efisiensi rantai pasok secara keseluruhan. Faktor-faktor utama yang mengaruhi efisiensi rantai pasok cabai merah di Kabupaten Deli Serdang meliputi infrastruktur logistik yang kurang memadai, keterbatasan akses informasi bagi petani, dan fluktuasi harga yang ekstrim akibat kurangnya stabilitas pasokan dan permintaan. Selain itu, ketergantungan pada pedagang pengumpul menyebabkan margin keuntungan petani menjadi lebih rendah. Peningkatan infrastruktur logistik, akses informasi yang lebih baik bagi petani, serta peningkatan koordinasi antar pelaku rantai pasok dapat membantu menciptakan sistem yang lebih efektif, adil, dan stabil, yang pada akhirnya akan menguntungkan semua pihak dalam rantai tersebut, terutama petani. Eh, itu saja presentasi sempro dari kita, dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.